Halo teman-teman, yuk kita lanjutkan proses pembuatan paludarium di video sebelumnya. Nah, jadi di sini untuk proses cycling selama beberapa hari sudah saya lakukan. Sekaligus saya juga memfinishing detailing hardscape seperti yang terlihat ya teman-teman. Saya rasa di sini sudah cukup, jangan sampai terlalu terbuai untuk proses hardscaping. Masuk kita menyiapkan tanaman apa saja yang perlu kita masukkan ke dalam paludarium. Dan tentunya nantinya akan kita lihat hasilnya seperti apa. Pokoknya di video kali ini akan kita proses sampai selesai. Oke, baik teman-teman, saya di sini jujur ya, untuk melakukan pembuatan paludarium ini sebenarnya tidak sesering ketika membuat aquascape. Kita di sini sama-sama belajar. Artinya teman-teman nantinya bisa kasih masukan atau saran di kolom komentar. Sejauh ini yang saya rasakan ketika membuat paludarium itu, atau tantangannya lah teman-teman, itu yang pertama adalah bagaimana cara kita mengakali sistem filtrasinya. Ini perlu kita pikirkan. Yang kedua, memastikan area lembab di paludarium itu kita akali juga. Ini kan saya gunakan pipa yang saya sambungkan dengan power head. Dari pipa itu saya bagi 5 dari selang ini akan kita bagi di paludarium sehingga memastikan paludarium ini dalam keadaan lembab. Biasanya juga paludarium itu erat kaitannya dengan yang ada asap-asapnya, ada embunnya, ada uap-uapnya. Itu menggunakan alat mist maker namanya. Nah, ini juga perlu kita akal-akali. Bagaimana kita menaruhnya, di mana tempatnya. Kebetulan saya bikinkan itu kotakan dari bahan spon api yang sekaligus saya kaitkan dengan air terjun. Nah, di dalam kotakan itu rencananya saya taruh alat mist maker tadi, sehingga ketika dihidupkan dia mengeluarkan uap asap dan dia mengikuti aliran air terjun. Biasanya seperti itu. Tanaman yang bisa kita masukkan di dalam paludarium ini sebenarnya cukup variatif, banyak pilihan karena dia kan ada area daratnya. Ini bisa sebenarnya kita hunting-hunting, cari-cari di tempat-tempat di daerah kita. Tentunya tanaman-tanaman yang tumbuh di kawasan lembab, bisa lumut-lumutan atau pakis-pakisan. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam paludarium kita ya. Tentunya jangan sampai asal masukkan tanaman saja ya teman-teman, tetap kita memperhatikan segi estetikanya, segi keindahannya. Untuk paludarium kali ini saya mendominasi dengan tanaman yang pertama, yaitu moss weeping lokal. Tanaman moss weeping lokal ini sudah saya siapkan dan ini saya tempelkan di area batu. Jadi hampir mendominasi dari seluruh layout paludarium yang kita buat kali ini. Ini saya tidak menggunakan lem teman-teman, jadi cukup saya taruh saja di area-area yang lembab. Nah, dengan harapan nantinya dia akan tumbuh dengan sendirinya di batu-batu yang sudah kita susun ini. Kemudian setelah moss weeping lokal ini selesai, saya menambahkan dengan tanaman Bucephalandra, yaitu tanaman asli Kalimantan. Untuk tanaman Bucephalandra ini cukup kita selipkan di bagian sela-sela batu, saya taruh di bagian area yang dekat dengan air. Ini tanaman yang ketiga, saya menggunakan tanaman hidrokotil namanya, yang seperti payung ini teman-teman. Ini hidrokotil. Nah, ini kebetulan tumbuh di depan rumah saya ya. Memang saya sengaja menaruhnya di depan, ternyata tumbuh teman-teman, ada banyak. Nah, ini bisa saya gunakan di dalam paludarium. Kemudian juga ini tanaman paku-pakuan, banyak kan tumbuh di sekitar rumah kita teman-teman. Ini bisa kita masukkan ke dalam paludarium yang kita buat. Dan juga teman-teman bisa juga hunting ke orang-orang yang jualan tanaman-tanaman hias. Nah, di situ kan banyak tuh pilihan tanaman, di mana ada tanaman-tanaman yang sifatnya dia basah atau lembab. Nah, itu bisa kita variasikan di paludarium kita. Di sini saya juga menggunakan tanaman ini agak mengarpet ini, seperti ini namanya tanaman baby thirst.
Jadi baby tears ini adalah tanaman water plant, tanaman aquascape. Dia kalau daratnya itu mirip dengan Monte Carlo teman-teman. Kalau Monte Carlo itu kalau ditumbuhkan di aquascape dia mengarpet, tanaman karpet namanya. Tetapi kalau baby tears ini adalah jenis tanaman stem, dia meninggi. Nah kalau tumbuh di darat dia seperti mirip. Kita coba kasih action baby tears di dalam paludarium yang kita buat ini. Dan juga ini ada satu tanaman juga teman-teman, ini saya hunting ketemu, ini jenis tanaman hidrokotio juga. Nah ini bisa nanti saya coba kita kasih action di paludarium yang ada ini. Ya tidak menutup kemungkinan nantinya akan bisa kita tambahkan lagi tanaman-tanaman dengan jenis-jenis yang lain. Cuman saya sedikit ada catatan, teman-teman nanti bisa kasih masukan di kolom komentar. Saya agak kurang srek dengan desain lampunya. Apakah nanti saya rubah atau tetap seperti ini? Dan mudah-mudahan saya juga sempat untuk membuatkan video bagaimana install di tempat yang punya paludarium ini. Baik teman-teman, mudah-mudahan di video kali ini bisa memberikan manfaat, bisa menginspirasi tentunya buat teman-teman yang ingin membuat paludarium. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa terus berkarya.